Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 akan menyimulasikan paket wisata yang telah kami buat yang berjudul Walking Tour di Canggunya Jogja. Nah, seperti apa sih isi dan keseruan dari paket wisata yang telah kami buat? Tanpa berlama-lama, tonton terus videonya sampai selesai guys. Alasan utama mengapa kami memilih daerah Prawiro Taman sebagai paket wisata kami, karena kami melihat potensi serta keunikan dari setiap gang di Prawiro Taman, dan kami juga ingin mengajak para wisatawan untuk mengetahui isi dari Prawiro Taman tersebut. Nah, hal tersebut yang mendukung kami untuk membuat paket wisata yang bernama Walking Tour di Canggunya Jogja. Baik, berikut merupakan itinerary dari paket tour kami. Pertama-tama, wisatawan akan melaksanakan meeting point di depan Pasar Prawiro Taman untuk kemudian kami ajak untuk mengeksplorasi apa saja yang berada di Pasar Prawiro Taman mulai dari rooftop hingga ke lantai dasar, sembari mencicipi jajanan maupun snack tradisional khas Indonesia dan juga berbelanja untuk kebutuhan cooking class. Setelahnya, kami akan mengajak wisatawan untuk berjalan menuju ke via restoran. Selanjutnya, kami akan mengajak wisatawan untuk melaksanakan guided walking tour di sepanjang Jalan Prawiro Taman dan akan melakukan pemberhentian di beberapa tempat yang ikonik yang berada di Prawiro Taman seperti Field Drop Bar dan juga Kedai 57. Selanjutnya, untuk pemberhentian terakhir, kami akan mengajak wisatawan untuk melukis batik sendiri di Batik Seno, dan kami akan menganjurkan wisatawan untuk membeli beberapa cenderamata seperti lukisan batik maupun kain batik itu sendiri. Oke, berikutnya adalah quotation. Di sini saya melampirkan quotation dari paket kami. Kami mengambil number of pack 4 packs, dan nantinya hasil akhir dari quotation ini akan dikonversikan ke dalam bentuk dolar karena target wisatawan dari paket kami adalah wisatawan mancanegara. Ada 4 poin di dalam quotation kami. Yang pertama ada tour guide, yaitu kami mengambil rate di 600.000. Lalu ada kelas memasak via restoran, kami mengambil rate 300.000 per pax. Kelas batik di Batik Seno 300.000 per pax juga, dan ada refreshment yaitu 20.000 per pax dengan total cost sebesar 3.080.000. Nah, selain itu kami menggunakan 1 FOC dan hasil selling price dalam bentuk rupiah sebesar Rp1.129.333. Kami konversikan ke dalam bentuk US dollar dengan nilai konversi 16.500 menjadi $68,44 dan dibulatkan menjadi $68,5. Tahap selanjutnya, setelah kami melakukan perancangan paket wisata dan sebelum kami melakukan perancangan akhir paket wisata, kami melakukan survei lokasi ke beberapa titik atraksi wisata di Prawiro Taman. Tujuan dari survei lokasi ini ingin membuktikan kepada wisatawan bahwa lokasi atraksi wisata memiliki keadaan yang memenuhi syarat kegiatan pariwisata. Kemudian kami ingin memastikan fasilitas apa yang disediakan dan dapat digunakan oleh wisatawan di Prawiro Taman. Baik, sekarang saya akan membahas mengenai rancangan akhir paket wisata kami. Kami melakukan simulasi paket wisata pada tanggal 22 Juni 2024 yang dimulai pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pada paket kami ini melibatkan bantuan dari Jogja Good Guide
dengan mengunjungi beberapa spot wisata di kawasan Prawiro Taman. Seperti yang sudah kami jelaskan di video sebelumnya. Tahap selanjutnya adalah simulasi. Simulasi ini bertujuan untuk memperkirakan bagaimana situasi paket wisata ini saat dijalankan. Di mana nantinya kami dapat melihat bagaimana kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat waktu kegiatan tur berjalan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak teman-teman untuk berkunjung ke salah satu pasar ber-SNI di Yogyakarta, yaitu Pasar Prawiro Taman. Dalam hal ini, saya, Hanum, akan mengajak teman-teman untuk berkeliling Pasar Prawiro Taman. Khususnya, saya akan mengajak ke rooftop lantai atas Pasar Prawiro Taman dan juga lantai ketiga di Pasar Prawiro Taman. Tentunya ada apa saja di titik atraksi tersebut. Pada rooftop Prawiro Taman, di dalamnya terdapat berbagai macam UMKM dari masyarakat, di mana disediakan tempat-tempat kuliner, berbagai macam kuliner di Yogyakarta yang dapat ditemui di rooftop Pasar Prawiro Taman. Tentunya, di sini tidak hanya dapat menikmati kulinernya dengan menikmati pemandangan rooftop kota Jogja yang sangat indah atau Prawiro Taman, namun teman-teman atau wisatawan dapat menikmati sajian musik dari para talenta-talenta yang ada di Yogyakarta. Baik, selanjutnya kita berada di lantai 3 Pasar Prawiro Taman. Di lantai 3 Pasar Prawiro Taman ini, wisatawan atau teman-teman dapat melihat keSNI-an dari Pasar Prawiro Taman sendiri. Di mana Pasar Prawiro Taman memiliki eskalator atau tangga berjalan bagi para pengunjungnya. Kemudian, pencahayaan di Pasar Prawiro Taman atau di lantai 3 ini sangat bagus sekali. Tidak lain, di Pasar Prawiro Taman ini juga memiliki kebersihan lingkungan yang sangat luar biasa yang dapat dilihat di sekeliling. Selanjutnya, tidak hanya mengenai keSNI-an dari Pasar Prawiro Taman di lantai 3 ini yang dapat dilihat, namun teman-teman atau wisatawan dapat melihat beraneka macam jajanan pasar yang dijual di Pasar Prawiro Taman. Pada kesempatan kali ini, wisatawan akan diajak untuk ke lantai 2 dari Pasar Prawiro Taman. Pada Pasar Prawiro Taman lantai 2 berisi berbagai macam sayur mayur dan juga bumbu. Kemudian, nantinya wisatawan akan diajak untuk berbelanja berbagai macam kebutuhan berupa sayur mayur dan juga bumbu yang akan kita gunakan untuk aktivitas selanjutnya, yaitu cooking class. Untuk menu cooking class kali ini adalah menu lokal, khas Indonesia. Saat ini, kita akan menuju ke lantai 1 dari Pasar Prawiro Taman. Pada lantai ini, wisatawan akan menemukan berbagai macam daging. Dan nantinya, wisatawan dapat berbelanja daging tersebut untuk kebutuhan cooking class. Pada Pasar Prawiro Taman sendiri, terdapat berbagai macam daging, seperti ada daging sapi, daging ayam, dan juga ikan. Setelah berbelanja bahan masakan dari Pasar Prawiro Taman, kemudian wisatawan akan diajak ke via restoran di mana mereka akan diajarkan bagaimana cara memasak masakan tradisional Indonesia yang tidak terlalu sulit tingkat pembuatannya, seperti nasi pecel. Kemudian selama kurang lebih 2 jam, wisatawan dapat menyantap hasil masakannya sendiri. Selanjutnya, wisatawan akan diarahkan menuju Teardrop Bar and Resto. Di sini terdapat sebuah tulisan yaitu "We Savored, We Survived"
will rise, yang berarti kita aman, kita selamat, dan kita bangkit. Memiliki makna yaitu meyakinkan pada masyarakat bahwa kita akan aman dan selamat dari adanya wabah COVID-19 kala itu. Teardrop ini merupakan satu-satunya bar yang masih berdiri setelah melewati masa COVID-19. Karena kala itu bar di sekitar sini banyak yang tutup. Sebelum menuju ke kedai maju, wisatawan berhenti sebentar di Boogie Down Bar. Nah, lukisan di dinding bar ini selalu berganti temanya, contohnya ketika Natal digambar Santa Claus, ketika Valentine akan dilukis bentuk hati atau semacamnya. Selain itu juga akan berhenti sejenak di Playon. Nama ini sering menjadi perdebatan banyak orang mengenai pembacaan namanya. Yang benar yaitu di antara Playon atau Playon. Nah, dikarenakan di papan nama hanya terdapat tulisan Playon atau Playon yang tidak dipisah. Nah, jika kita amati di sepanjang jalan Prawiro Taman ini, terdapat banyak lukisan, mulai dari lukisan karakter maupun lukisan-lukisan lainnya. Nah, di beberapa gang-gang kecil juga terdapat lukisan yang dilukis oleh pelukis Yogyakarta yang cukup terkenal. Kedai 57 merupakan sebuah toko yang menjual berbagai minuman khusus seperti anggur merah, vodka, Iceland, soju, dan yang lainnya. Pemilihan nama 57 sendiri memiliki arti dan makna yang tersirat di baliknya, yaitu maju, yang berasal dari kata 5 dan 7, yang mana sang pemilik toko ingin kedainya untuk terus maju dan berkembang. Dan fun fact-nya, dari setiap toko yang berada di sekitar Prawiro Taman, maupun toko kecil hingga toko besar, itu mengambil barang atau produk dari kedai 57 untuk diperjualbelikan kembali. Destinasi terakhir di paket wisata ini adalah Batik Seno. Batik Seno merupakan galeri batik lukis terbesar yang telah lebih dari 30 tahun berkiprah dalam dunia seni batik di Yogyakarta. Galeri ini didirikan oleh Bapak Taslim BS, seorang maestro lukisan batik yang cukup terkenal yang memulai karir lukisnya pada tahun 1980. Galeri ini awalnya hanya berupa tempat kecil yang hanya berisi lukisan pendirinya, yaitu Bapak Taslim. Namun seiringnya waktu, banyak pelukis lain yang bergabung dengan galeri ini dan berkembang hingga menjadi galeri lukisan batik terbesar di Yogyakarta. Nama Seno sendiri diambil dari toko pewayangan, yaitu Onto Seno, di mana karakter toko tersebut adalah berani, kuat, dan jujur. Wisatawan akan melakukan workshop membatik di Batik Seno ini dengan durasi 1,5 jam. Nantinya hasil dari batik yang sudah dilukis oleh wisatawan bisa dibawa pulang menjadi souvenir, dan wisatawan juga bisa melihat-lihat ataupun membeli di galeri batik ini. Karena di sini tersedia banyak sekali aneka ragam batik, dari baju, kain batik, lalu ada tas, ada lukisan juga, dan dengan harga yang bervariasi.
Setelah melewati rangkaian dari pembuatan paket wisata tersebut, dimulai dari adanya pengamatan, selanjutnya pembuatan paket, lalu juga ada simulasi, kami menyatakan bahwasannya paket wisata yang kami buat sudah layak untuk dijual. Nantinya, paket wisata kami akan menargetkan wisatawan lokal dengan usia minimal 21 tahun dan juga wisatawan dari luar negeri. Berikut adalah rangkaian paket wisata yang telah kami buat dan juga kami simulasikan. Terima kasih atas antusiasme untuk mengikuti perjalanan kami dalam membuat paket wisata hingga melakukan simulasi dari paket wisata tersebut. Semoga di kedepannya kita dapat bersama-sama untuk mewujudkan dan juga merealisasikan dari paket yang telah kami rancang. Terima kasih dan sampai jumpa.